Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini aku bakal melakukan uji instrumen data menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelumnya, uji instrumen data merupakan proses pengujian kualitas alat ukur seperti kuesioner, tes, atau pedoman wawancara untuk memastikan alat tersebut benar-benar mampu mengukur apa yang seharusnya diukur dan menghasilkan data yang akurat. Pengujian ini umumnya terdiri dari dua tahap utama. Yang pertama itu ada uji validitas untuk memastikan tingkat keakuratan instrumen dalam mengukur data sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua ada uji reliabilitas untuk memastikan konsistensi atau kestabilan alat ukur apabila digunakan dalam waktu atau kondisi yang berbeda. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut mulai pengujian datanya, pertama kalian harus punya SPSS-nya dulu ya. Ini SPSS yang udah aku download, tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Lalu pertama, kalian harus siapkan datanya. Di sini aku sudah menyiapkan jawaban kuesioner kepuasan kerja. Ini data yang aku buat ya, teman-teman, dengan variabel X1.1 sampai X1.5 dengan jumlah variabelnya dari 1 sampai 25. Nah, yang pertama-tama langsung kita salin dulu ya teman-teman dari variabel dan juga totalnya ya teman-teman di bagian sigma. Kalau udah disalin, langsung kita tempel aja di SPSS di bagian data view. Nah, kalau sudah, kita ke klik variabel view, lalu desimalnya kita ubah menjadi angka 0, dan measurenya kita ubah menjadi scale. Nah, untuk namanya ini di bagian name, ubah sesuai nama variabel yang kalian buat ya teman-teman. Kalau dari aku dari X1.1 sampai X1.5 dan juga total. Nah, kalau sudah kita klik data view untuk melihat tampilan teman-teman. Nah, sekarang tampilannya seperti ini. Sekarang langsung aja kita mulai ke uji validitas terlebih dahulu. Nah, pertama-tama langkahnya itu kalian buka analyze, lalu pilih correlate dan pilih bivariate. Kalian Ctrl A dan masukkan semua variabel dan juga total ke bagian variabel dengan mencet ini ya teman-teman. Lalu langsung klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya hasil dari uji validitas ini. Dan itu bakal seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya teman-teman hasilnya dari variabel X1 sampai X5 totalan nih 0,740, 0,547, 0,637, 0,502, dan 0,539. Hasil uji validitas korelasi item pernyataan dengan total item pernyataan terlihat setelah keluaran dikeluarkan. Jika nilai total korelasi kurang dari 0,05 atau 5% atau lebih besar dari R tabel, maka instrumen tersebut dianggap sah. Nah, untuk uji validitas ini sudah selesai, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke uji reliabilitas. Kalian buka SPSS lagi, lalu klik Analyze, dipilih Scale, teman-teman. Lalu pilih Reliability Analyze. Kalian kontrol A dulu, masukkan semuanya variabel ke items. Nah, di bagian total ini kita keluarkan ya teman-teman. Jadi hanya memakai variabel saja dari X1.1 sampai X1.5. Kalau sudah, kita pilih statistik, lalu centang bagian item, scale, dan scale if item deleted. Lalu continue, dan oke. Lalu ini hasil untuk uji reliabilitasnya sudah selesai. Namun yang kita butuhkan yang ini ya teman-teman, reliability statistik. Dengan hasil cron base alpha-nya itu 0,542. Jadi nanti itu seperti ini teman-teman. Tabel reliability statistik dengan nilai cron base alpha menampilkan hasil reliabilitas untuk variabel kepuasan kerja, yaitu jika nilai variabel kepuasan kerja, ini maaf ya teman-teman, aku ada salah tulis. Untuk variabel kepuasan kerja adalah 0,542 atau lebih tinggi dari 0,60, maka asumsi reliabilitas item terpenuhi. Untuk setiap variabel penelitian, ulangi proses ini. Penjelasan tersebut terlihat pada gambar berikut ini. Nah, ini tuh gambar berikut ini akan aku jelaskan di selanjutnya, teman-teman. Oke. Nah,
Sini ada contoh. Sebenarnya ini tuh untuk menanyakan saja ya teman-teman terkait apakah data tersebut valid atau tidak dan apakah data tersebut reliable. Nah, yang pertama ini dari validitas. Apakah data tersebut valid? Nah, yang pertama-tama kita harus menghitungnya dulu teman-teman. Ada rumusnya ya teman-teman. Pertama ada N. N ini jumlah datanya ada 25 yang tadi aku udah bilang. DF ini rumusnya teman-teman. DF sama dengan N dikurang 2. Nah, karena jumlah kita ini 25 dikurang 2 setelah 23 ya teman-teman. Dan 0,05 ini didapat dari emang rata-rata rumusnya teman-teman yang ini. Kurang dari 0,05. Nah, habis ini kan kita sudah dapat 23. Dan itu kita harus mencari di bagian Airtable. Nanti Airtable akan aku munculkan di sini di video. Di situ sudah terlihat jelas kalau Airtable yang kita butuhkan di angka 23 ini hasilnya 0,3961. Jadi di sini Airtable-nya aku tulis L0,3961. Nah, terus variabel kita masukin X1,1 sampai X1,5 dan total. Untuk hitungnya ini kita masukkan di bagian total ini teman-teman. Total di setiap variabel dan juga total di bagian total ini teman-teman. Kita masukin di bagian R hitung. Nah, karena penjelasannya juga yang udah aku bilang ya teman-teman, kalau di atas 0,05 valid, berarti keterangannya kita tulis valid semua. Dengan kesimpulan, berdasarkan hasil, nilai R hitung untuk semua item X1,1 sampai X1,5 lebih besar dari R tabel 0,3961 dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Hal ini berarti setiap item pernyataan sudah memenuhi syarat validitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh data valid dan bisa digunakan dalam penelitian. Lalu yang kedua, apakah data tersebut reliable? Nah, untuk variabel ini sama ya teman-teman, kita langsung ditulis saja X1,1 sampai X1,5 dan hasil SPSS-nya 0,542 dan crown batch alpha-nya itu 0,60 di bagian rata-rata ya teman-teman. Jadi hasil ekspresi ini kita tuliskan di crown batch alpha di bagian tabel ini. Dan crown batch alpha ini kita tulis rata-rata 0,60. Dengan keterangan reliable dengan kesimpulannya, berdasarkan output SPSS, nilai crown batch alpha sebesar 0,542 yang lebih besar dari batas minimum 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen memiliki tingkat konsistensi internal yang baik. Selain itu, seluruh nilai crown batch alpha if item deleted juga tetap di atas 0,60, sehingga setiap item dinyatakan reliable. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data pada instrumen tersebut reliable dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Nah, untuk penjelasan dari uji instrumen data menggunakan validitas dan reliabilitas sudah selesai ya teman-teman, seperti itu. Sudah aku jelaskan dari pengertian, cara-cara, dan juga kesimpulannya. Sekian dari aku. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.